Selamat sore semuanya. Perkenalkan kami dari kelompok 31 ujian komprehensif dengan saya Fernando Welly Moses Purba dengan NPM 21067604722. Nama saya Adriel Ruben Matthew dengan NPM 21067329935. Dan nama saya Setiawan Edi Prayogo dengan NPM 21067660 maaf 2106732960. Kami akan mempresentasikan hasil kerja tugas kelompok komprehensif kami. Pendahuluan untuk latar belakang, ruang server atau data center itu adalah fasilitas yang dirancang untuk menyimpan, mengelola, dan mengoperasikan sebuah server yang menyediakan layanan komputasi dan penyimpanan data dalam skala yang besar. Sebagai inti dari infrastruktur TI, data center ini juga membutuhkan sistem pendingin udara yang andal dan efisien untuk menjaga suhu dan kelembapan dalam batas yang ideal. Karena server dan peralatan elektronik lainnya itu menghasilkan panas secara signifikan selama sedang beroperasi. Temperatur dan kelembapan yang tidak terkontrol dapat menyebabkan kegagalan perangkat keras dan kerusakan data yang fatal. Oleh karena itu, diperlukan sistem pendingin yang mampu mempertahankan suhu rendah dan kontrol kelembapan yang stabil untuk mencegah risiko overheating serta menjamin keandalan dan keamanan operasional dalam data center. Eh, Beberapa tujuan penelitian, yang pertama, untuk memastikan suhu ruangan tetap dalam batas yang optimal agar perangkat server dan peralatan elektronik dapat beroperasi dengan stabil dan efisien tanpa adanya risiko overheating. Yang akibat overheating dapat menyebabkan kerusakan komponen dan gangguan layanan. Yang kedua, mempertahankan tingkat kelembapan yang sesuai untuk mencegah kondensasi dan korosi pada perangkat elektronik, serta menghindari efek negatif dari kelembapan yang terlalu rendah, serta penumpukan listrik statis yang berpotensi merusak komponen sensitif. Yang ketiga, untuk memastikan sirkulasi udara yang merata di seluruh ruangan, untuk mencegah terjadinya titik panas atau hotspot, dan mengoptimalkan distribusi udara dingin, sehingga setiap peralatan mendapatkan pendinginan yang memadai dan sistem pendingin bekerja secara efisien. Next. Berikutnya adalah parameter. Parameter ini terbagi menjadi yang pertama adalah dimensi ruangan. Dimensi ruangan. Luas ruangan harus mencukupi untuk sirkulasi udara yang baik, serta akses terhadap perangkat pendingin dan server. Namun, Permenkes ini tidak memberikan ukuran spesifik untuk ruangan server. Mungkin perlu mengukur berdasarkan jumlah server dan perangkat yang ada, serta ruangan yang diperlukan untuk pemeliharaan. Kemudian yang kedua, parameter yang kedua itu suhu ruangan. Suhu ruangan untuk server atau data center harus diatur tidak melebihi 24 derajat Celcius sesuai standar internasional yang umumnya itu berkisar di antara 18 sampai dengan 27 derajat Celcius. Parameter yang ketiga, kelembapan udara. Kelembapan di dalam ruangan server itu sebaiknya berada di antara 40 sampai 60%. Kelembapan yang terlalu tinggi atau terendah dapat merusak komponen elektronik. Yang parameter ketiga adalah sistem ventilasi, harus diatur agar ada sirkulasi udara yang baik. Ruangan harus memiliki sistem ventilasi yang memadai untuk mengalirkan udara panas keluar dan menjaga temperatur di dalam tetap agar tetap stabil. Yang kelima, pemisahan zona panas dan dingin. Desain ruangan harus mempertimbangkan zona panas atau hot aisle dan zona dingin untuk mengoptimalkan efisiensi pendinginan. Server ditempatkan sedemikian rupa agar udara yang panas keluar tidak bercampur dengan udara dingin yang masuk. Kemudian parameter yang keenam, redundasi sistem pendingin. Untuk memastikan keberlanjutan operasi server, sistem pendingin sebaiknya memiliki redundansi atau cadangan. Bila sistem utama mengalami kegagalan, sistem cadangan dapat mengambil alih untuk mencegah kerusakan akibat panas. Berikutnya, sensor dan monitoring. Diperlukannya sensor untuk memantau suhu dan kelembapan secara real time di ruangan tersebut. Ini memastikan kondisi lingkungan selalu dalam rentang optimal. Oke, Pak.
Berikutnya adalah pintu dan jendela. Ruangan server ini sebaiknya memiliki pintu yang kedap udara dan tidak memiliki jendela untuk menghindari panas tambahan dari luar serta menjaga stabilitas lingkungan. Berikutnya adalah aliran udara. Harus dirancang dengan baik untuk mendukung pendingin perangkat secara efisien. Seperti contoh, menggunakan raised floor atau lantai yang ditinggikan untuk distribusi udara dingin yang berasal dari bawah. Uh, Berikutnya pemasangan pasar untuk mencegah hotspot di dalam ruangan. Next. Berikut spesifikasi ruangan dan desain ruangannya. Dimensi ruangannya itu berukuran 20 meter kali 5 kali 5 meter. Eh, Jumlah servernya 10 buah. Jumlah manusia yang bisa masuk ke dalam ruangan server itu maksimal hanya 2 orang. Jumlah pintu satu, tidak boleh ada jendela. Aktivitas ruangan itu hanya untuk maintenance dan operasional. Isi ruangannya, server dan electrical kondensor yang berada di indoor. Next. Selanjutnya bisa dilanjutkan oleh teman saya Ruben. Oke, jadi untuk mendesain data server room ini, kita menggunakan rack server dari merek Schneider Electric dengan series MDC 42UR 2 KACI, di mana dimensi dari server room box ini atau data server box ini sebesar 2100 mm dikali 800 mm dikali 1200 mm dengan kapasitasnya mencapai maksimal 172 kilowatt, di mana pada eksterior terdapat berbagai fitur seperti cable entry gland plate, door key, rear door, wire splicing connectors, air conditioners, mounting space, air conditioner support, leveling feet, caster, front door glass panel, and handle with key lock dan removable side panel untuk memudahkan pemasukan dari komponen-komponen dari data server itu sendiri. Next, silakan dilanjut. Spesifik dari server itu sendiri, di mana bisa kita ketahui bahwa di sini terlihat sebuah uh, wiring diagram dan juga technical specification dari apa yang kita gunakan untuk sebagai si servernya itu sendiri. Nah, di sini kita menggunakan seri MDC 42U R2KACI yang tadi sebelumnya sudah disebutkan komponen-komponennya oleh saudara Adriel Luben, di mana di sini memiliki beberapa spesifikasi seperti rough dimension, yakni sebesar 2100 dikali 800 kali 1200. Dan untuk solution dimensionnya juga kurang lebih hampir 11-12. Namun di sini memiliki eh, lebar yakni adalah 1130 dikali 1200. Nah, untuk static load-nya yakni sebesar 1500 kilogram dengan dynamic load-nya sebesar 800 kilogram dan rack U space-nya sebesar 24 U dan vertical rack U space-nya sebesar 6 U. Di mana cooling capacity yang terinstall pada server kita kali ini yakni ada sebesar 2 kilowatt. Dan bisa kita ketahui di sebelah kanan terlihat wiring diagram yang terinstall juga pada server kita, di mana kita bisa mengetahui bahwa eh, memiliki beberapa kompresor server memiliki beberapa komponen seperti power distribution panel yang dikotakin di tengah ini dan juga di sini terdapat power supply utamanya atau from USB power supply dan juga memiliki beberapa komponen-komponen elektrikal seperti CB1, CB2, L1 dengan berbagai spesifikasi yang tertera pada layar. Nah, selanjutnya, selain kita mengetahui spesifikasi utama dari servernya itu sendiri, untuk spesifikasi ruangan itu sendiri kami rancang di mana ruangan itu memiliki insulasi, insulasi yang nantinya bakal menahan udara yang kita atur atau kita tahan di dalam ruangan, yakni sebesar 18 derajat Celcius, di mana kita tahan untuk
agar udara temperatur yang sudah kita capai pada ruangan server nanti atau data center nanti tidak keluar atau tidak terbuang begitu saja. Nah, sehingga di sini kita menggunakan insulasi yakni adalah glass wall, di mana glass wall ini sendiri terinstall dengan beberapa lapis struktural dan juga lembaran dari glass wall-nya itu sendiri dengan dimensi per satu lembarnya untuk glass wall itu sebesar 1,2 meter kali 30 per 15 meter kali 25 per 50 meter. Dan untuk merek yang kita ambil untuk glass wall-nya ini adalah AB Wall dengan seri AB3225 dengan density 32 kilogram per meter kubik. Dengan bisa kita ketahui bahwa thermal conductivity dari glass wall yang kita miliki ini sebesar 0,045 watt per mK. Nah, dengan struktural yakni beberapa seperti terutama yakni adalah brick slab system di mana itu adalah tembok kita. Terus habis itu kita lapisi dengan super one brick adaptive. Terus habis itu fiberglass meshes. Habis itu ratio top 800 expensive space coat sampai dengan yang terakhir yakni ada berikut juga dengan glass wall-nya dan yang terakhir adalah struktural untuk menahan si glass wall itu tetap pada posisi utamanya. Begitu. Next akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke, dan untuk ruangan pasti memiliki lampu untuk sistem penerangannya. Jadi kami memutuskan untuk mendesain ruangan ini dengan menggunakan Philips Neon Stick dengan kapasitas eh, yaitu 20 watt kapasitas daya dan intensitas cahaya yang dihasilkan 300 sampai 500 lux. Oke, dan ini berikut adalah dimension lampnya di mana lebar lampunya adalah 1340 mm dan juga untuk menghitung desain apa seberapa butuh cahaya penerangan pada ruangan, kita bisa memulai dari yang pertama adalah menghitung luas lantai di mana seperti yang sudah disebutkan oleh eh, Bang Nando tadi, dimensinya adalah untuk luas lantai sendiri adalah 20 meter dikali 5 meter, itu adalah panjang kali lebarnya yaitu 100 meter meter kuadrat. Eh, dan juga kita menentukan tingkat pencahayaan yang dibutuhkan atau lux untuk server room. Kita akan gunakan 1 lumen per meter persegi sebagai rata-rata. Dan di sini kami membuat benchmarking yaitu 250 lux per meter kuadrat yaitu dan juga kami kali dengan dimensi dari ruangan kami yaitu kami mendapatkan 25.000 lumens. Itu requirement-nya. Dan sementara untuk lampu ini sendiri 20 dengan 20 watt dia bisa menghasilkan 3.000 lumens di mana kami menggunakan perhitungan rumus yaitu 150 lumens dikali 20 watt maka dapat 3.000 lumens. Nah, maka dari itu kita tinggal membagi jumlah kebutuhan lumens untuk ruangan dan juga kebutuhan lumens untuk setiap lampunya yaitu 25.000 lumens dibagi 3.000 lumens. Jadi kita membutuhkan 8 lampu untuk di ruangan tersebut dengan luas 20 kali 5 meter. Eh, Seperti itu. Selanjutnya, Oke, selanjutnya adalah flowchart atau rangkaian pengerjaannya, di mana pertama kali yang akan dilakukan adalah itu melakukan pengambilan data parameter dari beberapa sumber. Yang didapat harus memiliki dimensi ruangan, suhu ruangan, kelembapan udara, sistem ventilasi, pemisahan zona panas dan dingin, redundansi sistem pendinginan, sensor dan monitoring, pintu dan jendela, aliran udara, serta pemasangan perangkat pendingin. Kemudian kita akan melakukan pembuatan acuan visualisasi desain ruangan seperti FBD dan juga menggunakan Inventor. Kemudian melakukan data sebelum dikalkulasi, kemudian perhitungan eksternal yang terdiri itu dari dinding, lantai, ceiling, kemudian dilakukan juga perhitungan internal, lalu perhitungan perawatan untuk server dan perawatan lainnya yang ada equipment selection yang nanti akan dipaparkan di slide berikutnya. Kemudian desain total terdiri dari desain chiller, AHU, ducting, dan desain total visualisasi ruangan. Next. Oke.
Sesuai dengan flowchart yang tadi telah dipaparkan, di mana kita pertama untuk kalkulasi cooling load kita masuk pada beban konduksi atau beban eksternal pada ruangan tersebut. Di mana kita ketahui bahwa ruangan kami itu memiliki dimensi 20 kali 5 meter kali 5 untuk ceilingnya. Maka dari itu di sini kita membuat beberapa indikator dari eh, wall-wall atau dari tembok-tembok yang nantinya kita akan hitung beban setiap dindingnya, di mana ini terdapat di sebelah sisi kiri ya terdapat wall satu atau dinding satu, di atasnya ini terdapat dinding dua, di sebelah kanan itu terdapat dinding tiga, dan di bawah itu terdapat dinding empat. Di mana pada dinding-dinding kali ini kita masukkan beberapa key value-nya. Ya, sebelum kita melakukan sebuah perhitungan atau mengkalkulasi dari total beban eksternal, maka kita mengetahui dulu apa aja sih atau seperti apa rumus yang akan kita gunakan. Nah, rumus yang akan kita gunakan kali ini yakni adalah beban konduksi, di mana Q sama dengan U dikali A dikali delta T, yang di mana Q adalah beban pendingin dinding secara konduksi atau BTU per hour, dengan U sama dengan koefisien perpindahan kalor untuk dinding BTU per hour eh, speed pangkat 2 per Fahrenheit. Eh, Terus juga yakni adalah luas permukaan dinding, dan delta T yakni adalah perbedaan temperatur antara perancangan dengan ruangan bersebelahannya gitu. Nah, maka dari itu setelah kita mengetahui rumus-rumus yang akan kita gunakan, maka kita akan input pada tabel berikut. Yang pertama yang kita input adalah key value, yakni di mana wall satu memiliki key value sebesar 0,03, begitu juga dengan wall 2, begitu juga dengan dinding 3, begitu juga dengan dinding 4. Selanjutnya untuk floor memiliki key value sebesar 1,4 dan ceiling memiliki key value sebesar 0,25. Dengan temperatur untuk dinding satu yakni sebesar 21. Begitu juga dengan wall 2, wall 3, wall 4, floor. Namun ceiling kali ini kita akan menggunakan temperatur sebesar 30 derajat Celcius. Nah, selanjutnya ini adalah luas area, di mana luas area di sini kita kosongkan. Lalu yang selanjutnya adalah key atau panas dari area tersebut, di mana eh, pada dinding satu yakni sebesar 50 watt per meter persegi, sedangkan wall 2 yakni adalah 60, wall 3 adalah 50, dan juga wall 4 kita di sini 0, dan untuk ceiling di sini kita sebesar 80. Nah, sesuai dengan tadi yang saya bilang, bahwa luas ruangan kita yakni sebesar 20 kali 5 dan kali 5, maka di sini kita juga bisa menyantumkan spesifikasi dari ruangan kita. Maka setelah kita melakukan seluruh total kalkulasi, kita akan mendapatkan Keytrans sebesar 0,74 kilowatt. Atau di mana beban yang dikalkulasi meliputi beban dinding satu, dinding 2, dinding 3, dan dinding 4, lantai dan ceiling, yang akan mendapatkan hasil berupa total beban eksternal ruangan gitu. Nah, Izin, untuk izin menambahkan, untuk oke. suhu kita mengeset suhu ruangan yang optimal adalah 18 derajat Celcius, di mana RH atau relatif humidity dari ruangan ini kita set 40% sesuai dengan parameter dari Permenkes yang sudah disebutkan di awal tadi. Terima kasih. Nah, oke. Selanjutnya, yakni kita akan masuk pada beban infiltrasi atau beban dari pintu di dalam ruangan itu sendiri. Nah, beban infiltrasi udara yang akan masuk dari celah pintu apa saja, eh, dengan lebar pintu 2 meter dengan RH 55% yang kita set. Di mana bisa kita ketahui bahwa celah infiltrasi yakni memiliki rumus di mana lebar dikali tinggi celah sama dengan 2 dikali 0,005 sama dengan 0,01 meter persegi, di mana untuk P atau benda tekan di mana ini sebesar 2,5 Pascal, ini sesuai dengan standar SNI. Terus selanjutnya adalah CD, di mana ini adalah koefisien discharge 63 dengan densitas udara yakni sebesar 1,2 kilogram per meter kubik.
Nah, maka dari itu untuk mengetahui beban infiltrasi ruangan kita akan menghitung Q atau debit udara masuk di mana yakni memiliki rumus CD dikali A atau luas akar 2 delta P per P dikali 3.600 dengan hasil 14,8 meter persegi per jamnya. Maka dengan infiltrasi melalui celah saja beban infiltrasi yakni sebesar 10 watt dengan beban yang dikalkulasi meliputi beban infiltrasi pintu pada ruangan server itu sendiri. Nah, next, yakni kita masuk pada kalkulasi untuk internal, di mana bisa kita ketahui bahwa sesuai dengan beberapa parameter-parameter yang tadi telah disebuti di awal, kita yakni beban internal itu terdiri dari tiga komponen utama. Pertama ini adalah manusia itu sendiri, orang-orang yang nantinya akan masuk pada ruangan tersebut. Lalu yang kedua yakni adalah beban lampu, di mana lampu-lampu yang telah nanti kita akan existing pada ruangan kita. Dan yang ketiga yakni adalah di slide berikutnya, yakni terkait dengan server dan itu dan seluruh komponen server-servernya. Karena pada rancangan kita kali ini yang mengeluarkan hit paling banyak yakni terdapat di servernya itu sendiri. Nah, sebelum kita masuk pada perhitungan server, kita di sini mengetahui dulu beban penghuni manusia yang akan masuk pada ruangan kita, di mana kita udah set atau kita udah memaksimalkan bahwa manusia itu masuk maksimal itu 2 orang, di mana mereka ini memiliki aktivitas sebagai maintenance dan juga operasional, sehingga memang ruangan kita minim dari keramaian orang dan juga minim dari eh, kalor-kalor yang diciptakan oleh manusia. Nah, maka dari itu untuk menghitung beban penghuni manusia, kita di sini memiliki rumus yakni adalah QS sama dengan N dikali sense HG dikali CLF atau juga kalau misalnya kita menghitung latennya di sini adalah QL sama dengan N dikali laten HG di mana N itu adalah jumlah orang pada ruangan data center. Terus sensibel HG itu bisa dilihat dari tabel ASRE 4.5 halaman 4.5 juga. Terus untuk laten HG-nya juga bisa kita ketahui dari tabel ASRE, tabel 4.5 dengan halaman 4.5 juga. Dan juga CLF-nya bisa kita ketahui juga dari tabel ASRE itu sendiri. Tapi di sini ada tabel 4.6 di halaman 4.6 juga. Nah, eh, untuk itu terkait dengan beban penghuni manusia. Nah, kita sekarang geser pada beban penerangan lampu. Nah, untuk beban penerangan lampu ini sendiri, kita menentukan beban penerangan lampu dapat menggunakan persamaan rumus, yakni adalah Q sama dengan 3,41 dikali QI dikali FU dikali FS dikali CLF, di mana QI sama dengan total daya input penerangan, FU sama dengan kondisi lampu menyala, FS bisa kita cari atau kita gunakan yakni tabel 41 pada standar ASRE dan CLF itu kita bisa cari atau kita gunakan dari tabel 4.2 pada standar ASRE. Nah, dari rumus-rumus ini maka kita kalkulasikan maka untuk hasil dari kalkulasi beban internal penghuni manusia dan juga lampu bisa kita lihat di posisi bawah ini auxiliary loads di mana bisa kita ketahui kita input di mana itu untuk manusia ini maksimal 2 maka kita input 2. Lalu work type-nya kita bilang heavy karena tadi kita asumsikan bahwa orang itu jarang sekali untuk masuk dalam ruangan server kita, kecuali untuk maintenance dan operasional saja. Maka dari itu kita bisa menentukan total kalor yang dihasilkan oleh manusia yakni sebesar 272 watt per orangnya dengan temperatur ruangan 18 derajat Celcius. Nah, untuk fans kilowattnya di sini kita input sebesar 0,350 dan lightningnya sesuai tadi yang sudah kita kalkulasikan dan juga saudara Ruben sempat bahas terkait dengan lumens dan penentuan berapa jumlah lampu yang akan digunakan, maka di sini kita menetapkan bahwa lightning sebesar 160 watt. Nah, sebelum kita mengkalkulasikan total seluruh beban dari internal, maka kita masuk pada slide yang berikutnya. Nah, bisa dijelaskan oleh Adriel Ruben. Oke, jadi ini adalah beban internal untuk server atau beban utama sebenarnya yang
merupakan menjadi sumber faktor penghasil panas terbesar karena kita punya 10 rak dari ruangan data server ini. By the way, kita mengambil konsep micro data center ya. Jadi bukan data center yang besar, tapi ini hanya micro data center. Jadi jumlah raknya hanya 10. Dan untuk beban peralatan sendiri, untuk mengetahui total beban kalor sensibelnya ini, dapat menggunakan rumus QS sama dengan CS kali QR dikali CLF untuk sensibel, dan untuk QL-nya atau Q latennya itu CL dikali QR, di mana QR ini merupakan total daya input peralatan. CS, CL, dan CF ini bisa didapatkan dari tabel ASHRAE, tabel 4.7 dan 4.10, halaman 4.6 dan 4.9. Oke, em, masuk ke beban internal servernya sendiri. Untuk rack 1, rack 2, rack 3, rack 4, dan rack 7, 8, 9, 10 ini merupakan rack utama yang berisi berbagai macam komponen seperti CPU dan lain-lainnya untuk penyimpanan data, di mana rack 1 ini terdapat 6 komponen dengan total dayanya adalah 13.673,25 watt. Untuk rack 2 terdapat 3 komponen yang terdiri dari DS4246, 4243, dan 2246 net app dengan jumlahnya ada yang 2, ada yang 15, ada yang 1, menghasilkan total daya sebesar 3.536,67 watt. Dan rack 3 terdiri dari 5 komponen. Masing-masing ada HPDL 380 Gen 9, 580 Gen 9, core switch, HP switch LAN, switch 3 com yang menghasilkan total daya rack itu sebesar 11.083 watt. Dan rack 4 ini merupakan rack yang paling banyak karena di sini juga terdapat kurang lebih banyak komponen dari mulai HPDL 580 Gen 9 hingga IT transformer 5 kilovolt, dan juga di sini tuh terdapat genset di rack 4 ini dan menghasilkan total daya 35.240,25. Dan untuk rack 7 sampai rack 10 ini sama, komponennya kita reduplikasi saja. Yang berbeda hanya di rack 5 yaitu overland, Lenovo System X3850 X5, IBM Blade Center, dan SunSwitch DCX 8510 strip 4 yang menghasilkan total daya 18.651 watt. Dan juga untuk rack 6 sendiri ini terdapat kurang lebih 6 komponen, yaitu HP DL380 Gen 9 dan juga 580 Gen 9, DS4246 NetApp dan 2246 NetApp, dan juga HP Switch LAN atau Cisco, eh, dan juga Masteris MC80 kilovolt Socomec dengan total daya sebesar 19.600 watt. Jadi setelah dikalkulasi semua, beban yang dikalkulasi meliputi 10 buah rack server ini menghasilkan sebesar 168 kilowatt. Maka total beban internal ditambah beban yang sudah dijelaskan oleh saudara Setiawan tadi itu sebesar 169,05 kilowatt. Next. Nah, sesuai dengan yang tadi telah disebutkan atau dipaparkan oleh Hadrian Ruben juga, maka kita bisa mengetahui seluruh perhitungan yang telah kita lakukan pada salah satu software, yaitu adalah Coolpack. Jadi kita akan mengkalkulasikan total keseluruhan, sehingga nanti kita akan mengetahui bahwa berapa sih total eh, beban yang akan kita miliki pada ruangan data server kita itu sendiri. Nah, sedikit rangkuman di mana kita memiliki key internal, key eksternal, yang ini terdiri dari beberapa dinding-dinding floor dan juga ceiling, yang ini sebesar 0,74 kilowatt. Lalu di sini juga terdapat key internal, yakni terdiri dari lightning, habis itu orang atau person yang nanti akan bekerja, habis itu juga equipment-equipment server dan juga komponen-komponen utama pada server itu sendiri, maka itu memiliki sebesar 169,05 kilowatt. Dengan di sini kita juga memiliki kalkulasi terkait dengan air change infiltration, di mana air change infiltration ini kita memasukkan faktor-faktor RH atau relative humidity dan juga temperature airnya, dan juga kita mengetahui juga terkait dengan air change factornya atau AFC, di mana ini tuh terkait dengan perpindahan atau atau sirkulasi udara fresh air
dan juga humidity atau relative humidity yang nanti kita atur sehingga ruangan tetap heavy dan juga ruangan tetap clean dan juga ruangan tetap pada RH yang stabil gitu. Maka key in field-nya di mana sebesar 1,43 kilowatt. Sehingga bisa kita totalkan keseluruhan beban, maka key total dari ruangan yang kita miliki yakni sebesar 171,23 kilowatt. Oke. Nah, selanjutnya yakni terkait dengan total beban pada ruangan data center yang telah tadi saya sebutkan juga. Di sini terkait dengan rangkumannya yang tadi sudah saya sebutkan juga ini sebesar 171,22 kilowatt. Nah, kalkulasi beban eksternal ini meliputi beban pada dinding, lantai dan juga atap, beban pertukaran udara segar dipengaruhi oleh suhu di luar ruangan data center, sedangkan beban peralatan meliputi beban-beban pada lampu, jumlah orang, dan juga beban sistem data center itu sendiri. Nah, bisa kita ketahui juga dan kita set dan juga kita asumsikan bahwa sistem kita tidak menghitung nilai beban kalori infiltrasi dan juga ventilasi. Nah, ini mengapa? Karena uh, kita asumsikan bahwa sistem kita itu menggunakan atau bersifat adiabatik, sehingga beban seperti kebocoran atau beban seperti pembuangan energi dan lain sebagainya itu dianggap tidak berpengaruh signifikan dan seluruh sistem itu berjalan dengan normal dan juga berjalan uh, sesuai dengan cycle yang terus berjalan gitu. Nah, lalu di sini kita juga set terkait dengan RH relative humidity yakni bernilai 40 sampai dengan 60% yang tadi sudah disebutkan oleh Adrian Ruben di depan dan kita set di 40 sampai dengan 60% ini sesuai dengan rekomendasi standar ruangan data center berdasarkan Permenkes nomor 48 tahun 2016. Mengapa kita menggunakan Permenkes nomor 48 tahun 2016? Karena bahwa kita ketahui Permenkes ini meliputi beberapa ruangan-ruangan yang memang memiliki critical aspek dari relative humidity itu sendiri. Ya, ini salah satunya adalah ruangan operasi, ruangan eh, perawatan dan lain sebagainya, di mana relative humidity benar-benar dijaga. Nah, concern kita pada kali ini atau concern kita pada konsep untuk menciptakan data center ini, ruangan data center ini, itu juga berkonsen pada relative humidity, di mana kita menjaga relative humidity untuk agar humidity yang terinstal pada ruangan kita tidak merusak atau tidak membuat komponen-komponen pada ruangan kita itu dapat terkena air atau konsleting pada bagian power listrik dan lain sebagainya. Maka dari itu kita concern pada relative humidity juga. Next, selanjutnya dia akan dijelaskan oleh Adrian Lupen. Nah, setelah kita berbicara mengenai teori-teorinya, kita akan membahas mengenai desainnya. Jadi ini kurang lebih visualisasi dari ruangan yang kami buat ya. Jadi terdapat satu pintu di sisi kiri dan juga kami membagi 5 server di kiri dan juga 5 server di kanan dan di sebelah kiri terdapat 5 buah power distribution unit box yang masing-masing itu mengalirkan seluruh energinya ke data server box ini. Lalu kami juga menempatkan 4 komputer yang terdiri atas 2 meja. Yaitu komputer itu berguna untuk memonitoring terkait dengan cycle system dari data center room ini sendiri dan juga komputer yang satunya itu berguna untuk monitoring jika ada failure. Jadi eh, fokusnya tidak terbagi antara operasional dan juga untuk maintenance. Dan juga dari sistem uh, exhaustingnya sendiri, kami memiliki ducting. Nanti detail ductingnya akan dijelaskan oleh Saudara Setiawan Edi Prayogo. Namun kami memiliki internal ducting di atas dengan 6 buah corong yang berguna untuk mengalirkan udara dingin ke dalam dan juga sebenarnya ada 4 tapi kami hanya memvisualisasikan untuk 2 eh, exit exhaust atau outlet exhaust yang berguna untuk pertukaran udara sehingga eh,
udara di dalam ruangan ini tetap sejuk dan dengan tidak terjadi dingin yang berlebihan. Namun dan juga di sini kami juga membuat perkabelannya dengan sistematis agar tidak ada terjadi kesemrautan yang gunanya adalah jika terjadi problem dari salah satu power distribution unit ataupun dari data servernya ini, pembagiannya sudah terbagi dengan baik dan juga untuk maintenance tidak perlu ribet karena setiap masing-masing video ini sudah terkonek ke setiap masing-masing data server. Jadi untuk men-tracking terkait problem itu jauh lebih baik sehingga downtime dari yang ada di data server room ini tuh tidak selama jika kabelnya itu tidak diurus secara semrawut gitu. Next. Nah, selanjutnya, setelah kita mengetahui perhitungan dan juga desain yang kita buat dan kita visualisasikan, maka selanjutnya kita akan menentukan equipment selection, di mana kita akan menentukan beberapa komponen-komponen yang nanti akan kita gunakan dan kita existing sesuai dengan apa yang kita telah yang menjadi beban kita untuk di ruangan data server itu sendiri. Nah, yang komponen pertama yakni kita akan memilih terkait dengan kompresor, di mana kenapa saya menaruh kompresor sebagai komponen utama yang akan dipilih karena kompresor itu sendiri itu salah satu komponen yang menjadi yang menjadi faktor utama untuk ketercapaian beban atau ketercapaian temperatur yang dibutuhkan oleh sistem kita itu berbasis atau berpatokan pada kompresornya itu sendiri. Sehingga kalau kompresornya itu sesuai dengan capacity yang kita set, maka ruangan kita bisa secara langsung atau dapat dibilang sesuai dengan kapasitas yang kita inginkan. Nah, untuk kompresornya itu sendiri, di sini kita menggunakan kompresor semi hermetic reciprocating kompresor dengan cooling capacity sebesar 171 kilowatt sesuai dengan cooling capacity yang kita punya. Untuk mode-nya yakni refrigeration and air conditioning, di mana refrigerant yang kita gunakan adalah R22 dan reference temperaturnya dew point temperature dan evaporating point SST-nya sebesar 8 derajat Celcius dan condensing SDT-nya sebesar 45 derajat Celcius dengan operating mode-nya auto dan power supply-nya sebesar 400 volt atau 50 Hz dengan capacity control 100% dan useful superheat juga 100%. Dan di mana seri yang kita gunakan kita bisa lihat di bagian bawah eh, terkait dengan result ya. Di bagian bawah kita disandingkan oleh dua pilihan untuk kompresor itu sendiri. Namun di sini saya akan memilih seri 8GE per 60 per 40P. Mengapa? Karena bisa kita lihat dari cooling capacity-nya ini sebesar 181,7 kilowatt, sedangkan cooling capacity yang kita inginkan adalah ini sebesar 171,0 kilowatt. Maka 181 ini berikut dengan losses-losses atau beberapa hambatan-hambatan yang akan eh, berpengaruh kepada kompresor, maka cooling load capacity yang kita miliki tetap tercapai nilainya. Maka dari itu kita memilih 8GE per 60 per 40P. Nah, selanjutnya bisa kita lihat juga application limit dari motor dan juga grafik-grafik di sebelah kanan. Ini grafik terkait dengan TC berbandingan TC dan TO. Ya, TC-nya pada sumbu Y dan TO-nya pada sumbu X, di mana bisa kita ketahui bahwa eh, seperti apa sebuah cycle terkait dengan motor satu dan motor 2 dan juga section gas superheat yang kita miliki dari sistem yang nanti akan diproses oleh kompresor itu sendiri. Nah, selanjutnya terkait dengan masih sama dengan kompresor itu sendiri lagi, di mana setelah kita mengetahui jenis dan juga seri apa yang kita gunakan, di sini saya akan menyajikan terkait dengan dimension dan connection apa aja komponen-komponen yang terdapat pada kompresor yang kita ambil saat ini. Nah, sesuai dengan yang tadi kita bilang, kita menggunakan seri 8GE per 60 per 40P, di mana itu adalah semi hermetic reciprocating compressor dengan memiliki beberapa komponen seperti
high pressure connection, HP connection for high pressure switch, terus high pressure transmitter connection, administrational high pressure connection for discharge gas temperature, low pressure connection, low pressure transmission connection RI CCI injection nozzle, connection for RI CCI sensor, dan oil full plug, oil filter, oil return, habis itu oil pressure connection, intermediate pressure connection, MP, refrigerant injection, dan lain sebagainya sampai dengan suction gas line dan discharge gas line-nya juga. Jadi begitu banyak komponen yang terinstal pada kompresor yang kita punya. Nah, selanjutnya ini terkait dengan technical data dari kompresor yang kita miliki, di mana technical data pada seri GE per 60 per 40 P ini memiliki displacement sebesar 185 meter persegi per hour, untuk RPM 1450 RPM dengan 50 Hz, sedangkan untuk 1750 RPM dengan 60 Hz ini sebesar 222 meter persegi per hournya, dengan berat yang kita miliki untuk kompresor sebesar 352 kilogram dengan maksimum pressure yakni sebesar 19 per 28 bar, dengan connection discharge dan section inline sebesar 76 milimeter per 1 per 3 per 1 per 8, atau 42 milimeter strip 1 5 per 8 inch, dan juga uh, oil type-nya ini kita menggunakan R22, dan juga beberapa base dari refrigerant-refrigerant lain juga bisa digunakan. Namun di sini kita fokus pada R22. Nah, selanjutnya ini adalah motor dari kompresor itu sendiri, di mana kita menggunakan motor dengan uh, power atau voltage sebesar 380 per 420 volt, PW 350 Hz, dan juga winding ratio sebesar 60 per 40. Dan juga di sini kita mengetahui extent for delivery standarnya berapa, available optionnya juga berapa, dan sound measurementnya itu juga berapa. Jadi sudah kita mengetahui data lengkap dan data teknikal dari kompresor kita itu sendiri. Nah, selanjutnya akan dijelaskan terkait dengan aksesoris oleh Arya Ruben. Oke, jadi eh tetap kita perlu mengontrol suhu karena kita tidak tahu akan ada terjadi fluktuasi suhu naik atau turun. Jadi, di sini kita memasang satu fitur yaitu discharge gas temperature sensor. Jadi ini secara keseluruhan ini dia buat sebagai otak atau pengontrol suhu ketika tiba-tiba suhu dari ruangan ini drop atau tiba-tiba panasnya nggak normal, jadi si discharge gas temperature sensor inilah yang bakal ngasih tahu dan juga men-setting power pada komponen kompresor dan lain-lainnya untuk tetap berada di kekuatan untuk mengcoverage beban kalor yang 171 kilowatt tadi. Oke, jadi ini electrical datanya. Ada operating voltage sebesar 115 sampai 230 volt. Jadi dia semakin tinggi voltage-nya itu adalah untuk meningkatkan power dari semua komponen. Required fuse-nya 8 ampere. Terus enclosure class for module housing-nya IP66. Dan juga allow ambient temperaturnya adalah minus 30 derajat sampai 70 derajat. Maximum allowable altitude-nya 4000 meter. Dan allowable relative humidity-nya adalah 5 sampai 95%. Oke, jadi ini sangat cocok untuk jenis ruangan kami karena kami membutuhkan hanya kurang lebih 18 sampai 24 derajat Celcius dan relative humidity-nya kami hanya mengkontrol dari 40% sampai 60% saja, which is ini masih di bawah batas atas kemampuan dari discharge gas temperature sensor ini, dan juga gunanya dulu tetap memaintain suhu ruangan itu berada pada titik optimalnya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke, nah setelah kita mengetahui equipment-equipment yang sebelumnya terkait dengan komponen utama seperti kompresor dan juga beberapa aksesoris yang dipasangkan oleh sistem tersebut, maka kita selanjutnya ini membahas terkait dengan ducting sistemnya, di mana sistem untuk supply dari flow atau dari udara yang nanti kita akan uh,
kirim ke dalam ruangan kita itu sendiri. Nah, untuk ducting system itu sendiri, di sini saya sebelumnya akan menghitung terkait dengan beban ducting atau yang nantinya flow yang akan masuk pada ducting itu sendiri. Nah, dengan perhitungan, yakni kita diketahui bahwa kita memiliki luas ruangan sebesar 20 kali 5 kali 5 meter dengan volume ruangan sebesar 500 meter kubik. Nah, dari itu kita di sini mengasumsikan dan juga mempertimbangkan bahwa total supply ducting bisa kita lihat dari beberapa kotak-kotak yang ada di gambar sebelah kanan itu kita mempertimbangkan bahwa kita menggunakan 6 buah supply ducting. Maka dari itu, pada data center sesuai Permenkes nomor 40 tahun 2022, pertukaran udara per ACH dari luar adalah 5 itu minimal. Dan pertukaran udara per jam ACH dari volume total ruangan adalah 30. Nah, maka dari itu juga kita udah mengetahui beberapa data-datanya, maka kita dapat menghitung bebannya. Yang pertama ini adalah kebutuhan udara ruangan CFM. Bisa kita ketahui bahwa rumusnya yakni adalah volume ruangan dikali dengan ACH yang sudah kita ketahui dari Permenkes nomor 40 dan dikali 0,59. Dari itu maka kita mendapatkan bahwa udara yang masuk nanti akan sebesar 8.850 CFM. Nah, setelah dari itu kita akan mengetahui juga berapa total atau berapa outlet yang akan dihasilkan oleh si supply ducting ini sendiri, yakni sebesar uh, di mana kita bisa menentukan yakni 8850 per 6 ducting. Yang tadi kita udah asumsikan bahwa kita memiliki supply ducting 6 buah. Maka per power supply itu per ducting supply itu memiliki sebesar 1475 CFM. Nah, bisa kita lihat juga dari gambar yang ada di samping bahwa kita awalnya masuk pada AHU inlet, di mana udara masuk pada AHU inlet, lalu berjalan, maka pada inlet ini kita memiliki sebesar 8850 CFM. Selanjutnya di sini kita masuk dalam pembagian pertama. Pembagian pertama karena dibuang sisi kanan dan sisi kiri sebesar 1475 CFM, maka setelah melewati itu kita memiliki besaran yakni sebesar 59 lima 5.900 CFM. Selanjutnya dibagi lagi karena kita melalui stage yang kedua, kita dibagi lagi berarti sudah dibagi 4, maka terus menurun yang kita punya power yang kita punya sebesar jadinya 29.50 CFM. Nah, maka dari itu untuk total outlet keseluruhan atau power supply yang kita miliki yakni sebesar 1475 CFM per supply-nya. Dengan proses perhitungan, kita mengasumsikan bahwa titik terjauh sudah sesuai dengan kebutuhan yang kita inginkan, yakni sebesar 1475 CFM per power supply. Sehingga kita reverse terkait dengan perhitungannya. Nah, selanjutnya bisa kita ketahui dari ducting yang berwarna merah. Nah, ducting yang berwarna merah ini sendiri itu adalah ducting reverse atau bisa dibilang exhaust, di mana dia akan menarik udara yang nanti disuplai oleh AHU inlet. Jadi ketika udara yang disuplai oleh AHU inlet, selanjutnya agar udara itu tidak di dalam ruangan tidak temperaturnya terus berjalan atau terus meninggi, maka dia akan bersirkulasi. Nah, dengan sirkulasinya itu kita membutuhkan exhaust, sehingga nanti udara yang keluar akan ditarik oleh exhaust, sehingga manusia, orang, ataupun data center yang nanti kita install di sana itu melalui melakukan eh, transfer temperatur lah, ya. Transfer temperatur dari dari udara yang berjalan tadi, gitu. Atau pertukaran udara ya, pertukaran udara dari panas ke dingin lah ya, sebagai cooling systemnya juga bisa termasuk sebagai cooling system, sehingga tersebut akan masuk pada AHU outlet. Nah, AHU outlet nanti akan terus berputar, diproses lagi oleh mesin AHU yang kita taruh di luar ruangan. Dan terus nanti setelah selesai diproses kembali udara kembali dingin, maka udara akan masuk kembali ke dalam sistem ducting itu sendiri. Nah, next untuk sistem AHU dari equipment selectionnya kita akan menggunakan dua komponen utama sebagai acuan kita, di mana
komponen yang paling penting untuk kita ketahui agar kita sesuai dengan kapasitas yang kita miliki, yang kita inginkan juga, yaitu pertama adalah blower dan juga pump, di mana kita menggunakan blower yakni centrifugal dengan merek Kruger dengan seri BDB series dengan technical specification size dari 315 ke 1400 mm, kapasitas sebesar 680 meter kubik per hour, total pressure sebesar 4.500 Pascal, high efficiency dan low noise. Dan untuk pumpnya itu sendiri kita di sini menggunakan merek Grundfos dengan seri NS 30/18T, 380 volt single stage pump dengan technical specification 3 pasa 380/415 volt, dengan konsumsi listrik sebesar 1.850 watt atau 2,5 HP, dan kapasitas maksimum sebesar 650 liter per menit, daya dorong sebesar 18 meter, dan daya hisap sebesar 4 meter. Dan ukuran pipa masuk sebesar 2 inch, dan ukuran pipa keluar sebesar 2 inch. Pada sistem AHU yang perlu diperhatikan untuk mencapai kapasitas cooling load sebesar 171 kilowatt dengan kapasitas kebutuhan pada ducting sebesar 8850 CFM, yakni adalah pada blower dan juga pumpnya. Nah, yang selanjutnya kita akan masuk pada bab selanjutnya yang akan dijelaskan oleh Adriel Ruben. Oke, singkat saja. Jadi, eh, data server ini merupakan salah satu komponen yang eh, biayanya paling banyak. Itu sudah masuk ke perhitungan biaya-biaya. Jadi dari rak 1, 2, 3, 4 dia karena komponennya beda-beda, jadi harganya itu masing-masing beda. Disclaimer, harga yang kami ambil ini kurang lebihnya harga yang terdekat dari marketplace. Jadi ini adalah gambaran kasar banget kalau kita membuat 10 rak data server itu kurang lebih segini. Yang pertama itu rak satu, itu total harga racknya itu adalah sekitar 278 juta, di mana yang paling mahal di sini komponennya adalah HPDL 380 Gen 6 karena ada berjumlah 7 pieces, jadi itu totalnya udah 129 juta sendiri. Lalu jenis peralatannya ada yang di rack 2-nya itu jumlah harganya 78 juta. Rek tiganya itu sebesar 161 juta, di mana di mana hal yang paling bikin mahalnya adalah 66 juta itu sendiri di core switch-nya. Lalu sebenarnya untuk rak yang paling mahal ada di rak 4 karena di sini adalah komponen-komponen utamanya dengan eh, hal yang bikin paling mahalnya adalah Mastery MC80 kilovolt Socomec. Ini adalah genset sebanyak 6 buah, yaitu di sini udah 900 juta sendiri. Begitupun Rek 78 9 10 ini dia nyari duplikasi saja sama seperti tadi saya menjelaskan soal keluaran daya. Lalu untuk rek 5 yaitu Overland, itu terdapat 186 juta, itu kemudian ada Lenovo System X380 X5 sebesar 50 juta dan lain sebagainya. Lalu untuk rek 6 sendiri balik lagi dia terdapat Zenset sebesar 150 juta. Jadi dihitung-hitung total harga reknya dari rek 1 sebesar 278 juta, rek 2 78 juta, rek 3 161 juta, rek 4 1.340 juta, rek 5 431 juta, rek 6 317 juta, rek 7 278 juta, sampai rek 10 sama dengan 1,341 miliar. Jadi total-total untuk pembuatan data server untuk server dan sistemnya sendiri di luar peralatan HVAC dan lain-lainnya itu sebesar 4.442.635.540. Next. Oke, untuk selanjutnya biaya di luar untuk pembangunan rack. Tadi yang rack, ini sekarang untuk biaya peralatan HVAC-nya sendiri itu ditotalkan kami dapat seharga 340 juta. Di mana yang paling mahal itu sendiri yaitu kompresornya yang menggunakan Bitzer 8GE 6040P. Dan untuk data-datanya bisa dilihat seperti di layar. Dan untuk biaya peralatan lainnya itu di kisaran harga 45.900.000. Di mana untuk harga paling mahal itu di box panel listrik karena satu harganya itu per piecesnya 5 juta dan dibutuhkan sebanyak 5 buah. Next.
Oke, jadi ini perhitungan biaya operasional. Ini kita fokusnya hanya biaya untuk daya listriknya saja ya. Jadi untuk biaya total yang dihasilkan rek itu uh, kita memiliki 7 rek, yaitu, per satu reknya itu menghasilkan 7 kW. 10 rek, sorry, 10 rek, per reknya itu 7 kW, maka hasilnya adalah 70 kW untuk konsumsinya. Lalu untuk konsumsi sebulannya, jadi kita mengkalikan 70 kilowatt dikali 24 jam dikali 30 hari, yaitu 50.400 kilowatt hour. Dan untuk perhitungan biaya listriknya, ini dari harga standar PLN untuk high voltage itu sebesar 1.522 per kWh. Jadi kalau dikali 50.400 yaitu 76.708.800 per bulannya. Dan untuk daya listrik pendingin, kebutuhan pendinginannya sekitar 169 kilowatt, 171 ya kurang lebih. Eh, jadi kita kemudian menghitung daya listrik HVAC berdasarkan COP dengan menggunakan COP 3, yaitu daya listrik HVAC-nya adalah 168 kilowatt dibagi 3, yaitu 56 kilowatt atau 56.000 watt. Jadi untuk biaya sebulannya 56 kilowatt dikali 24 jam dikali 30 hari, maka menghasilkan 40.320 kilowatt hour yang menghasilkan biaya 61.367.000. Dan untuk daya lampunya sendiri hanya sebesar 175.000 karena lampunya hanya 8 dan hanya 20 watt. Next. Dan untuk total biaya listrik operasionalnya, dari tadi biaya listrik untuk rack data center sendiri 76.708.800, biaya listrik untuk sistem pendinginnya 61 juta, dan biaya untuk sistem penerangannya 175.000, maka total untuk operasional yang harus disiapkan minimal sebesar 138.251.922 minimal di luar biaya-biaya lainnya. Next. Oke, untuk total semua biaya dari mulai pembangunan rak, alat-alat HVAC, dan peralatan lainnya, serta operasionalnya itu, didapat di harga totalnya sekitar 4.966.813.462 rupiah. Next. Nah, ini kesimpulan dan saran yang kami dapat. Eh, Data center itu perlu untuk membutuhkan sebuah sistem pendingin yang sangat andal untuk mengontrol suhu dan kelembabannya, menjaga suhu di bawah 24 derajat Celcius dan kelembaban sekitar 40 sampai 60%. Sistem ini untuk menghindari resiko overheating dan menjaga stabilitas operasional perangkat. Kemudian desain tata ruang yang memisahkan zona panas dan juga zona dingin. Pentingnya untuk meningkatkan efisiensi pendinginan. Kemudian penerapan zonasi ini mencegah campuran udara panas dan dingin, mengoptimalkan aliran udara, dan mengurangi beban pendinginan. Kemudian penggunaan sistem pendingin cadangan atau redundansi diperlukan itu untuk menghindari resiko kerusakan perangkat akibat kegagalan sistem utama. Hal ini juga memastikan data center tetap beroperasi bahkan dalam kondisi yang darurat. Kemudian untuk biaya listrik dan untuk operasional itu cukup tinggi karena totalnya untuk per bulan saja sampai 138 juta itu sudah meliputi kebutuhan listrik rak, sistem pendingin, dan penerangan. Hal ini juga menunjukkan perlunya perencanaan anggaran dan optimasi biaya yang matang. Kemudian untuk total kebutuhan udara ruangan yang mencapai 8.850 CFM, itu memerlukan ducting dan HU yang terencana baik untuk mendistribusikan udara dingin secara merata dan menjaga suhu ruangan dalam batas optimal. Kemudian untuk tujuan penelitian, yang pertama, perlunya mempertimbangkan penggunaan sistem HVAC dengan COP atau Coefficient of Performance yang lebih tinggi untuk menurunkan konsumsi daya pendingin yang dapat mengurangi biaya listrik per bulannya. Kemudian disarankan juga untuk meningkatkan monitoring suhu dan kelembaban dengan sensor yang lebih canggih. Sistem ini bisa terintegrasi dalam alarm otomatis agar operator segera menangani setiap anomali yang terjadi di lingkungan. Kemudian mengadopsi teknologi hemat energi seperti menggunakan LED dan pendingin yang hemat energi untuk mengurangi dan menekan biaya konsumsi listriknya. Kemudian menggunakan desain modular pada server rack dan pendingin itu dapat memberi fleksibilitas jika ada penambahan atau pengurangan perangkat yang akan datang, tanpa harus
mengubah keseluruhan sistem pendingin atau distribusi listrik. Kemudian yang terakhir itu menyertakan perangkat lunak manajemen energi yang memonitor penggunaan daya, dapat membantu identifikasi area yang boros energi, sehingga memungkinkan implementasi strategi efisiensi lebih lanjut serta pengaturan cooling load otomatis. Next. Ini adalah referensi yang kami dapat untuk membuat laporan ujian komprehensif ini. Next. Sekian dari hasil presentasi kami dari kelompok 31. Jika ada kesalahan kata, kami ucapkan mohon maaf. Selamat malam, terima kasih. Terima kasih.